Inilah yang dalam ilmu tasawuf disebut sebagai dizikir khofi, sebuah dizikir yang tersembunyi, yang bergema di dalam lubuk hati terdalam atau lathaif. Bayangkan, sebuah jam dinding, jarumnya terus berdetak tanpa henti, baik saat Anda sedang memperhatikannya maupun saat Anda mengabaikannya. Begitulah keadaan hati seorang pengamal sholat daim, saat lisan mereka sedang berbicara dengan sesama manusia, saat tangan mereka sedang sibuk bekerja mencari nafkah, bahkan saat tubuh mereka terbaring lelap dalam tidur yang paling sunyi. Jarum hati mereka tetap bergetar menyebut nama Allah. 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 Inilah rahasia besar mengapa hamba-hamba pilihan tetap dihitung beribadah selama 24 jam penuh. Karena bagi mereka, sholat bukan lagi sekadar kewajiban yang harus digugurkan, melainkan sudah menjadi napas kehidupan. Mereka tidak lagi sekadar melakukan sholat, tapi mereka telah menjadi sholat itu sendiri. Kehadiran Allah dalam hati mereka bersifat tetap dan tidak tergoyahkan oleh hiruk-pikuk dunia. Lalu, mungkinkah kita yang awam ini bisa mencicipi manisnya sholat daim? Langkah pertamanya bukanlah tentang menambah gerakan fisik, melainkan tentang kesadaran. Mulailah dengan menyadari setiap tarikan dan hembusan napas Anda. Sadarilah bahwa setiap udara yang masuk ke paru-paru adalah izin darinya, dan setiap detak jantung adalah kekuasaannya. Itulah gerbang awal untuk menyambungkan kabel hati yang selama ini mungkin terputus dari Sang Pencipta. Di episode berikutnya, kita akan meluruskan satu hal penting, mengapa sholat daim justru membuat seseorang semakin mencintai sholat 5 waktu, dan bukan malah meninggalkannya. Jangan sampai Anda melewatkan ilmu yang sangat mendasar ini. Barakallahu fikum. Mari kita tanamkan niat di dalam hati. Ya Allah, bimbinglah hati kami, agar senantiasa tertuju kepadamu, dalam diam maupun bicara, dalam terjaga maupun dalam tidur kami. Banyak yang salah paham. Sholat daim seringkali disalahartikan sebagai alasan untuk meninggalkan sholat fardu. Padahal, tanpa sholat 5 waktu, sholat daim hanyalah khayalan. Ketik amin jika Anda ingin diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dan pastikan Anda sudah subscribe kanal ini, agar kita bisa terus belajar bersama di jalan para wali. Sahabat spiritual yang dimuliakan Allah, muncul sebuah pertanyaan besar yang sering memicu perdebatan. Jika hati sudah terus meniru sholat kepada Allah, apakah kita masih perlu melakukan rukuk dan sujud secara fisik? Mari kita luruskan dengan hati yang bening. Sholat daim bukanlah sebuah dispensasi atau surat izin untuk meninggalkan syariat. Sebaliknya, sholat daim adalah ruh dari syariat itu sendiri. Bayangkan sebuah pohon yang kokoh. Sholat 5 waktu adalah akar dan batangnya, sedangkan sholat daim adalah buah dan wanginya. Mungkinkah ada buah tanpa adanya pohon? Tentu tidak. Para wali Allah adalah orang-orang yang paling depan dalam barisan sholat berjamaah. Mereka sujud dengan dahi menyentuh bumi, karena mereka sadar bahwa syariat adalah perintah langsung dari Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Jika sang Nabi yang merupakan tingkat tertinggi dalam sholat, daim saja tetap melakukan sholat fardu hingga kakinya bengkak, lantas siapakah kita yang merasa cukup hanya dengan sholat hati lalu meremehkan syariat? Sholat daim itu artinya langgengnya di zikir. Ia bekerja di balik layar kesadaran kita. Ketika muazin mengumandangkan azan, seorang pengamal sholat daim tidak akan berkata, "Hati saya sudah sholat, saya tidak perlu ke masjid." Justru, hatinya yang sudah tersambung dengan Allah akan bergetar hebat. Ia akan menjadi orang pertama yang merespons panggilan itu, karena ia rindu untuk memanifestasikan sholat hatinya ke dalam bentuk sujud fisik. Pembeda utamanya terletak pada kualitasnya. Banyak orang sholat 5 waktu, tapi saat takbir, pikirannya melayang ke pasar, ke kantor, atau ke hutang-hutangnya. Sholat fisiknya tegak, tapi hatinya tidak sholat. Namun, bagi pengamal sholat daim, saat tubuhnya melakukan gerakan sholat fardu, hatinya sudah sampai lebih dulu kepada Allah. Sinkronisasi antara gerak lahiriah dan getaran batiniah inilah yang menciptakan cahaya dalam diri seorang mukmin. Jangan sampai kita terjebak pada tipu daya ego atau nafsu yang membisikkan bahwa kita sudah sampai sehingga tidak perlu lagi aturan agama. Itu bukanlah ilmu para wali,
melainkan jebakan pemikiran yang keliru. Sholat daim justru menyempurnakan sholat 5 waktu kita. Ia menjaga agar setelah kita mengucapkan salam di akhir sholat fardu, koneksi kita dengan Allah tidak lantas putus begitu saja saat kita keluar dari masjid. Koneksi itu tetap terjaga saat Anda berdagang, saat Anda menyetir, hingga Anda kembali lagi ke waktu sholat berikutnya. Inilah yang disebut dengan sholat di atas sholat. Fisik mengikuti syariat, hati menetap di hakikat. Jadi, bagi Anda yang ingin meniti jalan ini, mulailah dengan mencintai sholat 5 waktu Anda. Jadikan setiap sujud sebagai ajang kerinduan, dan biarkan getaran rindu itu menetap di hati Anda sepanjang hari. Itulah awal mula sholat daim yang benar, menurut tuntunan para ulama dan arif billah. Di episode selanjutnya, kita akan membedah rahasia yang lebih dalam lagi. Bagaimana cara kerja hati agar tetap sholat dan bertasbih? Bahkan saat kita sedang tidur terlelap, rahasia ini akan membuka cakrawala baru bagi kehidupan spiritual Anda. Barakallahu fikum. Mari kita berdoa. Ya Allah, hiasilah lahiriah kami dengan ketaatan pada syariat-Mu, dan sinarilah batiniah kami dengan cahaya marifat kepodimu secara daim atau terus-menerus. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak sadarkan diri dalam tidurnya justru dicatat sedang bersujud di hadapan arsy? Para wali memiliki rahasia bagaimana menghidupkan malam tanpa harus terjaga secara fisik. Sebelum kita singkap rahasia langit ini, pastikan Anda telah klik tombol subscribe dan ketik amin di kolom komentar. Semoga setiap malam yang kita lalui menjadi saksi kedekatan kita kepada Sang Maha Pencipta. Sahabat yang haus akan cahaya ilahi, tidur seringkali dianggap sebagai waktu kosong. Waktu di mana aktivitas kita terhenti total. Namun dalam kacamata sholat daim dan ilmu para wali, tidur adalah sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa mata beliau boleh saja terpejam, namun hati beliau tetap terjaga. Inilah yang menjadi inspirasi bagi para hamba Allah untuk tetap sholat, meski raga sedang beristirahat. Tidur pada hakikatnya adalah saudara kecil dari kematian. Saat kita tidur, ruh kita dilepaskan dari ikatan jasad. Pertanyaannya, kemanakah ruh kita pergi saat tubuh terbujur kaku? Bagi mereka yang mengamalkan sholat daim, ruh mereka tidak dibiarkan berkelana tanpa arah di alam mimpi yang sia-sia. Ruh mereka dilatih untuk tetap ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia ini terletak pada adab sebelum tidur dan pengkondisian batin. Para wali tidak pernah menyentuh tempat tidur sebelum mereka benar-benar dalam keadaan suci, baik suci lahiriah melalui wudhu maupun suci batiniah melalui taubat. Mereka mengunci pintu hati mereka dari urusan duniawi sebelum memejamkan mata. Langkah rahasianya adalah dengan mengaktifkan mesin dizikir di dalam jantung. Saat Anda mulai membaringkan tubuh, bawalah dizikir ismu zat Allah. Allah menyatu dengan setiap denyut nadi. Rasakan bahwa setiap detak jantung Anda adalah sebuah sujud. Ketika Anda tertidur dalam kondisi berzikir yang sangat kuat, maka secara otomatis bawah sadar Anda akan terus memutar frekuensi di zikir tersebut. Inilah yang disebut dengan dizikir yang mengalir dalam darah. Sehingga meski pikiran sadar Anda telah hilang, siri atau rahasia batin Anda tetap menghadap ke Baitullah. Disinilah terjadi sebuah fenomena spiritual yang luar biasa. Ruh si hamba naik menghadap Allah, sementara malaikat mencatat setiap detak jantungnya sebagai pahala tasbih dan sholat. Bayangkan, Anda tidur selama 6 atau 8 jam, dan sepanjang waktu itu pula, catatan amal Anda terus terisi. Seolah-olah Anda sedang berdiri di atas sajadah tanpa henti. Namun, ini bukan sekadar teknik pernapasan atau hafalan kata-kata. Ini adalah soal kerinduan. Seorang pecinta yang merindukan kekasihnya, bahkan di dalam mimpinya pun, ia akan menyebut nama sang kekasih. Jika hati Anda dipenuhi kerinduan kepada Allah sepanjang hari saat terjaga, maka secara alami, kerinduan itu akan terbawa hingga ke alam tidur. Sholat daim saat tidur adalah bukti kesetiaan hati yang tidak mau sedetik pun berpisah dari Tuhannya. Inilah mengapa para wali seringkali bangun dalam keadaan segar dan damai, karena baterai ruhani mereka telah diisi ulang langsung dari sumber cahayanya. Mereka tidak hanya mengistirahatkan otot,
tapi juga memandikan jiwa mereka di samudera rahmat Allah. Ketahuilah bahwa tidur yang berkualitas secara spiritual adalah investasi besar bagi akhirat kita. Jangan biarkan malam Anda berlalu hanya sebagai penghilang lelah fisik. Jadikan setiap malam sebagai ajang mi'raj bagi ruh Anda. Di episode selanjutnya, kita akan membedah hal yang lebih teknis, namun sangat rahasia. Teknik napas dan dizikir siri. Bagaimana cara menyelaraskan napas yang keluar masuk dengan asma Allah, agar sholat daim kita menjadi sempurna. Rahasia ini jarang dibagikan secara terbuka, jadi pastikan Anda tetap menyimak seri ini. Barakallahu fikum. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai sujudnya ruh kami kepadamu, dan bangunkanlah kami dalam keadaan hati yang semakin rindu untuk menemuimu. Napas adalah satu-satunya aktivitas tubuh yang tidak pernah berhenti, dari lahir hingga maut menjemput. Namun, tahukah Anda bahwa di dalam setiap helaan napas terdapat rahasia sholat daim yang bisa menghubungkan Anda langsung dengan arsy Allah? Jika napas ini hanya menjadi sekadar pertukaran udara, maka kita telah menyia-nyiakan modal utama untuk menjadi kekasihnya. Sebelum kita bedah teknik rahasia ini, klik tombol subscribe dan ketik amin di kolom komentar. Semoga setiap napas yang tersisa dalam hidup kita menjadi saksi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, pada episode sebelumnya kita telah memahami bahwa sholat daim adalah ibadah hati yang tidak terputus. Namun, bagaimana cara praktisnya agar hati bisa terus terjaga? Jawabannya ada pada napas. Dalam ilmu tasawuf, napas disebut sebagai al-anfas. Para ulama arif billah mengatakan bahwa setiap napas yang keluar masuk tanpa dizikir adalah napas yang mati dan sia-sia. Mengapa napas begitu penting? Karena napas adalah jembatan antara jasad dan ruh. Jika Anda bisa menguasai dizikir dalam napas, maka Anda telah mengunci sholat daim dalam sistem kehidupan Anda. Inilah yang disebut dengan dizikir siri. Dizikir yang sangat rahasia, yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tidak terlihat oleh mata, bahkan tidak diketahui oleh malaikat pencatat amal, hanya Allah dan hambanya yang tahu. Mari kita pelajari teknik dasarnya secara perlahan. Para wali mengajarkan untuk membagi napas menjadi dua bagian, saat menghirup dan saat menghembuskan. Saat menghirup napas, sadarilah bahwa Anda sedang menerima karunia hidup dari Allah. Masukkanlah asma Allah ke dalam batin. Rasakan kohiania masuk, meresap ke seluruh sel tubuh Anda. Saat menghembuskan napas, lepaskanlah segala keterikatan duniawi. Lepaskan ego, dan kembalikan segalanya kepadanya. Secara teknis, dalam beberapa tarekat muktabarah, saat napas masuk inhale, hati membisikkan kata hu dia, Allah. Dan saat napas keluar exhale, hati membisikkan kata Allah, huwallah, huwallah. Ini bukan sekadar bacaan di lisan, melainkan getaran yang disatukan dengan aliran udara di paru-paru dan detak jantung. Inilah rahasia sholat daim yang sebenarnya. Ketika Anda sudah terbiasa menyatukan osmania dengan napas, maka dizikir itu akan menjadi otomatis. Anda sedang berbicara, Anda sedang bekerja, atau Anda sedang makan. Namun di latar belakang kesadaran Anda, napas Anda terus melakukan sholat dengan menyebut Allah. Anda tidak lagi perlu bersusah payah untuk ingat, karena Anda telah menjadi ingat itu sendiri. Bayangkan kekuatan dari amalan ini. Dalam sehari, manusia bernapas sekitar 22.000 kali. Jika setiap napas tersebut bernilai di zikir dan sholat, maka bayangkan berapa gunung pahala yang Anda kumpulkan tanpa harus meninggalkan aktivitas duniawi Anda. Inilah cara para wali tetap produktif di dunia, namun kedudukan ruhaninya tetap berada di langit ketujuh. Di zikir siri dalam napas ini juga berfungsi sebagai pembersih hati. Ibarat air yang terus mengalir, ia akan menyapu bersih katoren-katoren batin, seperti amarah, rakus, dan kesombongan. Orang yang napasnya sudah berzikir, akan memiliki ketenangan yang luar biasa. Wajahnya memancarkan kedamaian, karena ia selalu bersama dengan sang pemilik kedamaian dalam setiap detiknya. Namun ingat, teknik ini membutuhkan latihan dan keistiqomahan. Jangan terburu-buru. Mulailah saat Anda duduk diam sejenak setelah sholat fardu, atau saat Anda sedang berkendara, rasakan alirannya, nikmati getarannya,
dan biarkan ruh Anda berdansa dalam keindahan asma-Nya. Inilah ilmu yang menghidupkan hati yang mati. Inilah sholat daim yang akan menemani Anda hingga sakaratul maut. Karena jika saat sehat Anda terbiasa berzikir dalam napas, maka saat napas terakhir itu keluar, ia akan membawa asma Allah menuju keabadian. Di episode berikutnya, kita akan naik ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu tentang makom ihsan. Bagaimana rasanya hidup ketika kita merasa selalu ditatap oleh Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Ini adalah kunci kemuliaan akhlak para wali. Barakallahu fikum, mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah setiap helaan napas kami sebagai tasbih kepadamu, dan janganlah Engkau biarkan kami lalai dari mengginggetmu meski hanya sekejap mata. Level tertinggi dalam perjalanan seorang hamba bukanlah saat ia mampu melihat keajaiban, melainkan saat ia merasa selalu ditatap dan diawasi oleh Sang Pencipta dalam setiap embusan napasnya. Inilah makom ihsan, jantung dari sholat daim yang membuat para wali tidak sanggup lagi berbuat dosa. Sebelum kita menyelami rasa yang luar biasa ini, pastikan Anda klik tombol subscribe dan ketik amin di kolom komentar. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita mata batin yang tajam untuk senantiasa merasakan kehadirannya. Sahabat spiritual yang haus akan hakikat. Dalam sebuah hadis masyhur, baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Inilah pondasi utama mengapa sholat daim para wali tidak pernah putus. Sholat daim bukan hanya soal teknik pernapasan atau putaran tasbih di dalam hati, melainkan soal kesadaran akan tatapan Allah. Bayangkan jika Anda sedang berdiri di depan seorang raja yang paling berwibawa di dunia, mungkinkah Anda akan berpaling? Mungkinkah Anda akan memikirkan hal-hal konyol? Tentu tidak. Anda akan fokus, tunduk, dan seluruh sel tubuh Anda akan bersiaga. Sekarang, bayangkan perasaan itu hadir setiap saat dalam hidup Anda. Itulah makom ihsan bagi seorang pengamal. Sholat daim yang telah mencapai makom ini. Dunia ini ibarat sebuah masjid raksasa. Tidak ada ruang yang kosong dari kehadiran Allah. Saat mereka berada di pasar yang ramai, hati mereka merasa sedang berada di hadapan Arsy. Saat mereka sedang sendirian di tengah malam, mereka merasa sedang diawasi oleh ribuan pasang mata keagungan Tuhan. Inilah yang menyebabkan perilaku para kekasih Allah begitu menakjubkan. Mereka tidak jujur karena ada CCTV atau polisi. Mereka jujur karena mereka merasa Allah sedang menatap langsung ke dalam jantung mereka. Mereka tidak sombong karena mereka sadar bahwa di bawah tatapan Allah, segala kehebatan manusia hanyalah sebutir debu yang diterbangkan angin. Makom ihsan ini adalah penjaga sholat daim. Mengapa? Karena rasa diawasi ini menciptakan rasa malu yang sangat dalam, al-haya. Rasa malu inilah yang membuat hati tidak berani sedetik pun berpaling dari dizikir. Ketika hati mulai melirik pada kesenangan dunia yang melalaikan, rasa ihsan ini akan menegur, pantaskah engkau memikirkan selainnya, sedangkan Dia sedang menatapmu dengan penuh kasih sayang. Inilah rahasia mengapa ibadah para wali tidak pernah putus, meski sedang tidur, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Karena kesadaran dilihat Allah ini sudah mendarah daging, ruh mereka sudah terbiasa berdiri di hadapan Allah, sehingga saat raga mereka roboh karena kelelahan, ruh mereka tetap dalam posisi tegak, bersujud, dan mengabdi di hadapan kebesarannya. Namun, untuk mencapai level ini, ada satu penghalang besar yang harus kita runtuhkan, yaitu hijab kelalaian. Kita seringkali mengaku percaya Allah Maha Melihat, tapi perilaku kita seolah-olah Allah itu jauh atau bahkan tidak ada. Kita seringkali lebih takut dilihat oleh manusia saat berbuat salah daripada dilihat oleh Allah. Untuk memulai sholat daim di level ihsan ini, cobalah satu latihan sederhana. Setiap kali Anda hendak melakukan sesuatu, baik itu bicara, makan, atau memposting sesuatu di media sosial, berhentilah sejenak selama 3 detik. Katakan dalam hati, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allah bersamaku. Jika Anda melatih ini secara konsisten, maka perlahan-lahan rasa kehadiran Tuhan itu
akan menetap secara permanen dalam batin Anda. Ketika rasa ihsan ini sudah menyatu dengan dizikir napas yang kita pelajari kemarin, maka selamat. Anda telah menemukan kunci sholat daim yang sesungguhnya. Hidup Anda akan berubah menjadi rangkaian ibadah yang sangat indah, tenang, dan penuh dengan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Di episode berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, namun sering diabaikan. Menjaga wudhu, lahir dan batin. Bagaimana menjaga kesucian agar koneksi sholat daim ini tidak terputus oleh kotoran yang tak terlihat. Ini adalah rahasia kekuatan para ahli di zikir. Barakallahu fikum. Mari kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut dan cinta kepadamu, seolah-olah kami melihatmu, dan jadikanlah batin kami senantiasa malu untuk berpaling dari tatapanmu. Pernahkah Anda bertanya, mengapa para wali Allah Sioliola memiliki pancaran cahaya di wajah mereka dan ketenangan yang tak tergoyahkan? Rahasianya terletak pada kedisiplinan mereka dalam menjaga daimul wudhu atau wudhu yang tidak pernah putus. Namun, ini bukan sekadar soal membasuh wajah dengan air, melainkan tentang menjaga kesucian batin dari kotoran yang tak terlihat. Sebelum kita bongkar rahasia kesucian para ahli di zikir ini, klik tombol subscribe dan ketik amin di kolom komentar. Semoga Allah mensucikan lahir dan batin kita agar layak menjadi wadah cahayanya. Sahabat spiritual yang dimuliakan Allah, sholat daim ibarat sebuah aliran listrik yang menghubungkan hamba dengan Sang Pencipta. Agar aliran listrik itu tetap stabil dan tidak mengalami korsleting, dibutuhkan sebuah kabel yang bersih dan tidak bocor. Itulah fungsi dari wudhu yang abadi. Dalam tradisi para wali, wudhu dibagi menjadi dua dimensi, wudhu lahiriah dan wudhu batiniah. Pertama, wudhu lahiriah. Para pengamal sholat daim sangat menjaga agar tubuh mereka selalu dalam keadaan suci. Setiap kali wudhu mereka batal, mereka segera memperbaruinya tajdidul wudhu. Mengapa? Karena mereka sadar bahwa dalam keadaan suci, malaikat rahmat senantiasa mengelilingi dan mendoakan mereka. Setan akan merasa sesak dan panas berada di dekat orang yang menjaga wudhu. Dengan tubuh yang selalu suci, sinyal untuk melakukan dzikir siri dan sholat daim menjadi jauh lebih kuat. Air wudhu bukan sekadar pembasuh kulit, tapi ia adalah pemadam api amarah dan nafsu yang bergejolak di dalam diri. Namun, yang jauh lebih dalam dan rahasia adalah yang kedua, wudhu batiniah. Jika wudhu lahir dibatalkan oleh keluarnya sesuatu dari lubang tubuh, maka wudhu batin dibatalkan oleh keluarnya penyakit dari dalam hati. Menurut para ulama arif billah, wudhu batin seseorang bisa batal karena sifat sombong, iri hati, dendam, gibah bergunjing, dan cinta dunia yang berlebihan. Seseorang bisa saja memiliki wudhu lahir yang sempurna, tapi jika hatinya sedang membenci sesama muslim, maka secara hakikat, ia sedang dalam keadaan hadats besar di hadapan Allah. Sholat daimnya akan terputus karena cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam wadah yang kotor. Inilah alasan mengapa kita sering merasa sulit berkonsentrasi mengingat Allah. Karena wudhu batin kita sedang batal oleh kotoran emosi dan pikiran negatif. Maka, menjaga sholat daim berarti Anda harus menjadi penjaga gerbang hati Anda sendiri. Setiap kali terdeteksi ada rasa benci yang masuk, segera basuh dengan air istighfar. Setiap kali ada rasa sombong yang muncul, segera basuh dengan air tawadu rendah hati. Setiap kali ada keinginan untuk menceritakan aib orang lain, segera basuh dengan air diam. Wudhu batin adalah menjaga niat agar tetap murni hanya karena Allah. Itulah mengapa sholat daim para wali tidak pernah putus meski sedang tidur karena wudhu. Batin mereka tidak pernah batal. Mereka tidur dalam keadaan memaafkan seluruh makhluk. Mereka tidur tanpa membawa dendam pada satu orang pun. Dan mereka tidur dengan hati yang kosong dari selain Allah. Bayangkan keindahan hidup jika Anda mampu mempraktikkan ini. Anda berjalan di muka bumi dengan kulit yang segar oleh air wudhu dan hati yang jernih oleh air ketaubatan. Setiap langkah Anda menjadi ibadah, setiap pandangan Anda menjadi pelajaran, dan setiap tarikan napas Anda seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, menjadi tasbih yang menyatu dengan kesucian diri. Inilah ilmu ibu dari segala ibadah. Kesucian adalah kunci pembuka pintu-pintu langit. Tanpa kesucian,
Solat daim hanyalah sekadar teknik pernapasan biasa. Dengan kesucian, solat daim akan membawa Anda terbang menuju hadiratnya. Lantas, bagaimana kita tahu jika solat daim dan penjagaan wudhu kita sudah mulai membuahkan hasil? Di episode berikutnya, kita akan mengenali ciri-ciri orang yang telah mengamalkan solat daim. Apakah kedamaian itu sudah ada dalam diri Anda? Simak terus perjalanan ini. Barakallahu fikum. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang mensucikan diri, baik lahir maupun batin. Bagaimana kita tahu jika solat daim yang kita latih selama ini sudah mulai membuahkan hasil? Apakah tandanya adalah mampu melihat hal-hal gaib? Ataukah ada perubahan yang lebih mendalam pada karakter dan ketenangan jiwa kita? Inilah ciri-ciri nyata seseorang yang hatinya telah menetap di hadapan Allah. Sebelum kita bedah ciri-ciri mulia ini, pastikan Anda klik tombol subscribe dan ketik amin di kolom komentar. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang diberikan ketenangan batin yang sejati. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, solat daim bukanlah sebuah ilmu untuk dipamerkan atau untuk mencari kesaktian. Solat daim adalah tentang transformasi diri. Jika seseorang mengaku sudah mengamalkan dzikir tanpa putus, namun perilakunya masih kasar dan hatinya masih gelisah, maka ia harus memeriksa kembali kejujuran ibadahnya. Para arif billah menjelaskan bahwa ada tanda-tanda jelas yang menyelimuti kehidupan seorang pengamal solat daim. Ciri yang pertama adalah ketenangan yang luar biasa, as-sakinah. Dunia ini penuh dengan badai masalah ekonomi, konflik keluarga, hingga fitnah. Namun, bagi mereka yang solat daimnya telah hidup, hati mereka ibarat dasar samudera yang sangat dalam. Meski di permukaan ombak mengamuk hebat, di dasar samudera tetaplah tenang dan sunyi. Mereka tidak lagi mudah tersinggung oleh pujian, juga tidak mudah tumbang oleh cacian. Mengapa? Karena hati mereka sedang sibuk dengan Allah. Mereka sadar bahwa semua yang terjadi adalah skenario dari Yang Maha Pengasih, sehingga tidak ada ruang bagi rasa khawatir yang berlebihan. Ciri yang kedua adalah lenyapnya rasa marah dan kebencian. Orang yang hatinya selalu sholat akan melihat setiap makhluk dengan pandangan kasih sayang rahmah. Mereka sulit untuk marah, karena setiap kali ada api amarah yang menyulut, air disikir di hatinya segera memadamkannya. Mereka melihat orang yang berbuat jahat kepada mereka bukan sebagai musuh, melainkan sebagai hamba Allah yang sedang kehilangan arah dan perlu didoakan. Akhlak mereka menjadi lembut, bicara mereka terjaga, dan kehadiran mereka membawa rasa aman bagi siapapun yang ada di dekatnya. Ciri yang ketiga adalah kepekaan ruhani atau basirah. Seorang pengamal solat daim akan diberikan ketajaman mata batin. Bukan berarti mereka bisa meramal masa depan, tetapi mereka diberikan firasat yang lurus. Mereka mampu merasakan mana yang benar dan mana yang batil, mana yang tulus dan mana yang palsu. Allah menjadi telinga tempat ia mendengar, dan mata tempat ia melihat. Mereka seringkali mendapatkan ilham atau petunjuk dalam memecahkan masalah hidup yang sulit, seolah-olah jalan keluar datang sebelum mereka sempat meminta. Ciri yang keempat adalah kehilangan rasa memiliki. Inilah puncak dari kebebasan spiritual. Bagi mereka, dunia hanyalah titipan di tangan, bukan beban di hati. Mereka bisa bekerja sangat keras dan menjadi sangat kaya, namun kekayaannya tidak sedikit pun menggoyahkan solat daimnya. Jika harta itu hilang, mereka tidak berduka. Jika harta itu datang, mereka tidak jemawa. Hati mereka sudah merasa cukup dengan Allah karena mereka hidup di dunia, tapi dunia tidak hidup di dalam hati mereka. Ciri yang kelima adalah keajegan dalam ibadah syariat. Ini adalah ciri yang paling penting. Orang yang mencapai solat daim justru akan semakin mencintai solat 5 waktu, semakin rajin bersedekah, dan semakin haus akan ilmu. Solat daim tidak membuat mereka malas, justru membuat mereka menjadi pribadi yang paling disiplin. Mereka melakukan segala kebaikan dengan ringan, tanpa merasa terbebani, karena mesin penggeraknya yaitu cinta kepada Allah sudah menyala selama 24 jam. Sahabat sekalian, ciri-ciri ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat atau dipalsukan. Ini adalah pancaran alami dari sebuah hati yang sudah menyatu dengan dzikir. Jika Anda mulai merasakan sedikit saja kedamaian saat menghadapi masalah,
Atau mulai merasa lebih mudah memaafkan orang lain? Syukurilah, itu adalah tanda awal bahwa sholat daim mulai bersemi di dalam jiwa Anda. Namun, di tengah perjalanan menuju keindahan ini, ada musuh-musuh yang siap menghadang. Di episode selanjutnya, kita akan membahas tantangan terbesar. Penyakit hati. Apa saja yang bisa memutus aliran sholat daim kita, dan bagaimana cara mengatasinya? Barakallahu fikum. Mari kita berdoa. Ya Allah, hiasilah kami dengan akhlak para kekasih-Mu. Tanamkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa menebar kasih sayang di muka bumi. Mengapa setelah kita belajar di zikir napas dan mencoba tenang, hati kita tiba-tiba kembali gelisah dan sulit berkonsentrasi? Ada musuh yang jauh lebih berbahaya dari sekadar musuh lahiriah, yaitu penyakit hati yang bersembunyi di balik jubah ketaatan kita. Inilah tantangan terbesar dalam menjaga sholat daim. Membedah karit-karit batin yang menghalangi cahaya ilahi. Sebelum kita pelajari cara mendeteksinya, silakan klik subscribe dan ketik amin di kolom komentar. Semoga Allah membersihkan hati kita dari segala penyakit yang menjauhkan kita darinya. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, meniti jalan sholat daim ibarat mendaki gunung yang tinggi. Semakin tinggi Anda mendaki, angin yang menerpa akan semakin kencang. Dalam perjalanan ini, musuh utamanya bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri atau yang disebut dengan nafsu amarah. Banyak orang gagal mempertahankan sholat daim bukan karena mereka kurang teknik, tetapi karena kabel penghubung di hatinya terputus oleh karat penyakit hati. Mari kita bedah 3 tantangan terbesar yang seringkali memutus aliran ibadah 24 jam kita. Tantangan pertama adalah ujub dan ria, bangga diri dan pamer. Inilah penyakit yang paling halus. Ketika Anda mulai merasa lebih suci karena sudah bisa berzikir saat tidur, atau mulai memandang rendah orang lain yang belum mengerti ilmu sholat daim, saat itulah sholat daim Anda sebenarnya telah terputus. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang merasa besar. Para wali selalu merasa diri mereka nol di hadapan Allah. Mereka menyembunyikan ibadah mereka lebih rapat daripada mereka menyembunyikan aib mereka. Jika rasa bangga muncul, itu adalah sinyal bahwa ego Anda sedang mengambil alih kendali. Tantangan kedua adalah ghaflah atau kelalaian karena urusan dunia. Dunia ini memiliki daya pikat yang luar biasa. Kita seringkali terhanyut dalam mengejar target, mengejar pujian, atau terjebak dalam gadget hingga lupa bahwa setiap napas kita adalah pemberiannya. Sholat daim bukan berarti Anda harus meninggalkan pekerjaan, tetapi tantangannya adalah bekerja tanpa melupakan yang memberi pekerjaan. Penyakit ghaflah ini seperti kabut hitam yang menutupi cermin hati. Anda tetap bernapas, tetapi napas Anda tidak lagi membawa asma Allah karena pikiran Anda sepenuhnya terpenjara oleh angka-angka dan masalah duniawi. Tantangan ketiga adalah penyakit hasad dan gibah, iri dan menggunjing. Ingatlah pesan para arif billah. Hati yang sedang membenci tidak akan bisa mencintai Allah dalam waktu yang bersamaan. Setiap kali kita merasa iri pada nikmat orang lain, atau lisan kita terjebak menceritakan kekurangan orang lain, maka seketika itu juga getaran sholat daim di hati akan padam. Gibah adalah racun yang membakar pahala ibadah. Mustahil seorang pengamal sholat daim bisa tenang jika batinnya masih dipenuhi kotoran berupa penilaian-penilaian buruk terhadap sesama hamba Allah. Lalu, bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan ini? Para wali mengajarkan kita untuk selalu membawa pedang istighfar. Sholat daim yang benar selalu dibarengi dengan rasa haus akan ampunan. Setiap kali Anda merasa lalai, jangan berputus asa, segera kembali. Jangan menunggu waktu sholat tiba untuk bertaubat. Lakukan taubat saat itu juga, dalam napas itu juga. Seorang pengamal sholat daim harus selalu waspada. Ia harus menjadi polisi bagi pikirannya sendiri. Sebelum sebuah kebencian menjadi besar, ia segera memadamkannya dengan air di zikir. Sebelum sebuah kesombongan tumbuh, ia segera membasuhnya dengan kesadaran bahwa dirinya hanyalah debu. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai ke puncak, tapi tentang siapa yang paling jujur dalam membersihkan hatinya. Allah tidak melihat seberapa hebat teknik zikirmu, tapi seberapa tulus hatimu merindihkan Ia. Di tengah godaan dunia,
yang begitu menyilaukan. Jika Anda mampu melewati badai penyakit hati ini, maka sholat daim Anda akan menjadi lebih stabil, lebih dalam, dan membawa dampak nyata pada rezeki dan kehidupan Anda. Di episode selanjutnya, kita akan membahas hal yang sangat menarik. Hubungan sholat daim dengan rezeki. Mengapa mereka yang hatinya tak pernah putus dari Allah, justru seringkali dikejar oleh rezeki? Barakallahu fikum. Mari kita berdoa. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat sombong, iri, dan lalai. Jadikanlah hati kami rumah yang layak bagi cahayamu, dan bimbinglah kami, agar selalu rendah hati di hadapan-Mu dan sesama hamba-Mu. Banyak orang bekerja keras hingga lupa ibadah, namun rezekinya terasa sempit dan melelahkan. Sebaliknya, mengapa ada hamba-hamba Allah yang hatinya tak pernah putus dari dizikir, justru dunia datang bersimpuh di kaki mereka? Inilah rahasia magnet rezeki melalui jalur sholat daim. Sebelum kita bedah rahasia langit ini, pastikan Anda klik tombol subscribe dan ketik amin di kolom komentar. Semoga Allah mencukupkan rezeki kita dan menjadikan dunia hanya ada di tangan kita, bukan di hati kita. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, seringkali kita terjebak dalam logika matematika dunia, bahwa rezeki berbanding lurus dengan keringat dan waktu yang kita habiskan untuk bekerja. Namun, para wali dan pengamal sholat daim memahami logika yang berbeda logika sang pemilik rezeki. Mereka menyadari bahwa rezeki itu bukan dicari, melainkan diundang. Bagaimana sholat daim mengundang rezeki? Pertama, sholat daim adalah wujud syukur yang sempurna. Allah telah berjanji dalam Al-Quran, jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku. Seorang pengamal sholat daim tidak hanya bersyukur saat menerima gaji atau untung besar. Melalui dizikir napasnya, ia bersyukur pada setiap detik nyawanya. Ketika hati terus-menerus terhubung dengan Allah, maka setiap helaan napas adalah pujian. Karena ia terus berada dalam kondisi bersyukur tanpa jeda, maka Allah pun mencurahkan tambahan nikmat tanpa jeda. Inilah yang disebut rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kedua, prinsip menjaga yang satu, dicukupkan yang seribu. Seorang ahli sholat daim hanya fokus pada satu hal, menjaga hubungan hatinya dengan Allah agar tidak terputus. Mereka memegang prinsip bahwa jika urusan dengan pusat sudah beres, maka urusan dengan cabang-cabang seperti urusan kantor, hutang, atau dagangan akan dibereskan oleh Allah. Ketika Anda sibuk memperhatikan Allah, maka Allah akan sibuk memperhatikan keperluan Anda. Inilah yang membuat hidup mereka terasa ringan. Mereka tidak lagi dikayar-kayar oleh ketakutan akan hari esok, karena mereka tahu bahwa sang pemilik hari esok sedang bersama mereka di dalam hati. Ketiga, ketenangan adalah kunci intuisi dan keberkahan. Secara teknis, orang yang mengamalkan sholat daim memiliki pikiran yang sangat tenang dan jernih. Ketenangan ini membuat mereka mampu mengambil keputusan dengan bijak. Mereka dijauhkan dari sifat terburu-buru yang merupakan sifat syaitan. Dalam bisnis atau pekerjaan, ketenangan ini membawa keberkahan. Mereka tidak rakus, tidak mudah tertipu, dan selalu jujur. Kejujuran yang lahir dari rasa diawasi Allah makom ihsan inilah yang membangun kepercayaan manusia, dan kepercayaan itulah yang membawa aliran rezeki yang luas. Namun, ada sebuah rahasia yang paling dalam. Rezeki yang sesungguhnya bukan tentang jumlah, melainkan tentang kecukupan. Banyak orang punya uang miliaran, tapi hatinya selalu merasa kurang dan gelisah. Itu adalah bentuk kemiskinan yang nyata. Sebaliknya, pengamal sholat daim diberikan kekayaan batin ginan nafs. Mereka merasa cukup dengan apa yang ada. Namun anehnya, segala keperluan mereka selalu terpenuhi tepat pada waktunya. Mereka tidak perlu mengejar dunia hingga terengah-engah. Karena dunia ibarat bayangan. Semakin Anda kejar, ia semakin lari. Tapi jika Anda berjalan menuju cahaya Allah, maka bayangan itu akan mengikuti Anda dengan sendirinya. Sahabat sekalian, sholat daim mengajarkan kita untuk meletakkan dunia pada tempat yang semestinya, yaitu di bawah kaki sebagai pelayan, bukan di atas kepala sebagai majikan. Jangan sampai kesibukan mencari rezeki memutus sholat daimmu, karena sesungguhnya rezeki itu ada di tangan zat yang sedang kamu sebut dalam zikirmu. Jika Anda mulai menyelaraskan napas dengan asma Allah,
maka Anda sedang membuka keran keberkahan yang selama ini mungkin tersumbat oleh kelalaian. Rezeki akan mengalir lebih tenang, lebih berkah. Dan yang terpenting, rezeki itu tidak menjauhkan Anda dari Sang Pencipta. Inilah puncak pemahaman bagi setiap musafir spiritual. Di episode terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya. Bagaimana langkah awal yang konkret untuk memulai perjalanan sholat daim ini, mulai detik ini juga. Jangan sampai Anda melewatkan penutup yang sangat penting ini. Barakallahu fikum, mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah dunia ini kecil di mata kami, dan jadikanlah Engkau maha besar di hati kami. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang berkah, agar kami semakin khusyuk dalam menghambakan diri kepadamu. Jangan tunggu hari esok untuk menjadi kekasih Allah. Kesempatan untuk memulai sholat daim tidak datang saat Anda suci tanpa dosa, melainkan saat Anda sadar bahwa tanpa Nia, Anda bukanlah apa-apa. Ini adalah episode penutup dari seri sholat daim kita, namun ini adalah gerbang pembuka bagi kehidupan baru Anda. Sebelum kita melangkah ke garis start, klik tombol subscribe sebagai tanda komitmen kita belajar ilmu para wali, dan ketik amin di kolom komentar. Semoga Allah mengikat hati kita dalam kohayanaya hingga akhir hayat. Sahabat spiritual yang saya cintai karena Allah, kita telah menempuh perjalanan panjang melalui 9 episode sebelumnya. Kita telah belajar bahwa sholat daim bukan sekadar teknik, bukan pengganti syariat, melainkan sebuah keadaan di mana ruh kita pulang dan menetap di hadirat Sang Pencipta. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apa itu sholat daim, melainkan bagaimana cara saya memulainya sekarang juga. Ilmu tanpa amal adalah pohon tanpa buah. Untuk memulai sholat daim, Anda tidak perlu pergi ke puncak gunung atau masuk ke dalam gua. Anda hanya perlu masuk ke dalam gua di dalam dada Anda sendiri. Langkah pertama adalah niat yang tulus untuk terjaga. Mulai detik ini, buatlah perjanjian dengan diri Anda sendiri. Katakan, "Ya Allah, aku ingin setiap detak jantungku dan setiap embusan napas yang Engkau pinjamkan ini menjadi tasbih kepadamu." Niat adalah motor penggerak. Tanpa niat, latihan napas hanya akan menjadi olahraga paru-paru. Dengan niat, setiap oksigen yang masuk akan menjadi saksi pembela Anda di hari kiamat. Langkah kedua, hidupkan mesin dizikir dalam aktivitas. Mulailah dari hal kecil saat Anda memegang ponsel, saat Anda mencuci piring, atau saat Anda berjalan menuju kendaraan. Jangan biarkan pikiran Anda melamun kosong. Isi kekosongan itu dengan dizikir ismu, Zat Allah. Allah di dalam hati. Jangan dipaksa, cukup rasakan kehadirannya. Jika Anda lupa dan pasti Anda akan lupa, jangan menghukum diri sendiri. Begitu Anda sadar bahwa Anda lupa, tersenyumlah dan mulailah lagi. Sholat daim adalah perjalanan kembali dan kembali lagi, sampai akhirnya hati Anda enggan untuk pergi. Langkah ketiga, jadikan sholat fardu sebagai stasiun pengisian daya. Gunakan waktu sholat 5 waktu untuk memperkuat koneksi. Jangan terburu-buru. Rasakan bahwa saat Anda sujud, Anda sedang menyerahkan seluruh beban dunia. Lalu, ketika Anda bangkit dan mengucapkan salam, jangan biarkan rasa sholat itu hilang. Bawa perasaan tenang di atas sajadah itu ke dalam meja kantor Anda, ke dalam dapur Anda, dan ke dalam setiap percakapan Anda. Langkah keempat, menjaga adab sebelum tidur. Seperti yang kita bahas di episode ketiga, malam adalah waktu di mana ruh kita bebas. Jangan biarkan ruh Anda berkelana dalam kegelapan. Sebelum tidur, berwudulah. Maafkanlah semua orang tanpa terkecuali. Dan tidurlah sambil menyandarkan hati pada asma Allah. Biarkan kata Allah menjadi kata terakhir yang ada di kesadaran Anda sebelum Anda terlelap. Dengan begitu, Anda telah menyalakan lampu sholat daim yang akan tetap menyala meskipun mata Anda tertutup. Langkah kelima adalah konsistensi istiqomah. Ilmu para wali ini tidak didapatkan dalam semalam. Ia adalah hasil dari kesabaran. Akan ada hari di mana hati terasa sangat berat dan dunia terasa sangat bising. Di saat itulah sholat daim Anda diuji. Tetaplah bertahan. Tetaplah bernapas dengan osmania, meskipun hanya 1 atau 2 kali. Ingatlah, Allah tidak melihat kesempurnaan kita. Allah melihat kesungguhan kita untuk terus mencoba kembali kepadanya. Sahabat sekalian,
Solat daim adalah jalan cinta. Seorang pecinta tidak akan pernah merasa bosan menyebut nama kekasihnya. Jika Anda sudah merasakan manisnya bersama Allah dalam setiap waktu, maka dunia seisinya akan terasa kecil. Anda tidak akan lagi takut pada kemiskinan, tidak lagi hancur karena dihina, dan tidak lagi sombong karena dipuja. Karena Anda telah menemukan harta karun yang sesungguhnya, yaitu kedamaian yang tak pernah putus. Terima kasih telah menyimak seri ini hingga akhir. Perjalanan ini tidak berhenti di sini. Ini justru baru dimulai di dalam diri Anda masing-masing. Jadikanlah setiap napas sebagai sholat, setiap kerja sebagai khidmat, dan setiap cinta sebagai pantulan sintonia. Barakallahu fikum. Mari kita tutup perjalanan ini dengan doa yang paling tulus. Ya Allah, hamba-Mu ini adalah makhluk yang lemah dan sering lalai. Tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kami kepada-Mu secara daim, terus-menerus, hingga napas terakhir kami kembali kepada-Mu dalam keadaan husnul khotimah.